Sepeda motor ini mampu mengangkut sampai 9 orang. Wow. Serta sanggup membawa barang yang bobotnya sampai 500 kg. Luar biasa bukan? Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Okay, kepada kalian semua yang sentiasa bantu dengan support, dukung juga channel ini, jutaan terima kasih ucapkan. Okay, kepada yang baru jangan lupa untuk bantu dengan tekan butang subscribe, kerana subscribe itu gratis aja geng. Baiklah, seperti biasa Asna doakan pada sesiapa saja yang menonton video kali ini agar diberikan kelapangan rezeki atas setiap apa juga usaha yang kalian lakukan, diberikan kejayaan yang luar biasa, juga dipelihara daripada sebarang musibah insya-Allah. Amin. Okey, hari ni Asna react lagi satu video daripada channel Ilmuwan Top. Jangan lupa untuk bantu subscribe juga channel ini. Dengan judulnya kali ini, cuma orang Indonesia yang bisa membuat ini. 6 modifikasi kenderaan unik yang tidak akan pernah terfikirkan. Nak tahu gimana kayaknya? Yuk ikut Asna react. Jom. Oke, udah siap semuanya. Yuk kita mulai. Bismillah. Hai sobat semua, bertemu lagi dengan Ilmuwan Top, channel seputar inovasi teknologi kreatif dan hiburan bermanfaat. Banyak inovasi kreatif yang lahir dari pemikiran orang-orang Indonesia. Saking kreatifnya, gak jarang mereka menghasilkan benda-benda super unik dan kreatif di luar pemikiran umum. Seperti yang dilakukan oleh deretan orang-orang berikut ini. Modifikasi sepeda motor ini menghasilkan alat transportasi yang unik dan anti mainstream, dan tentunya membuat pekerjaan menjadi mudah. Nah, gimana sih bentuk modifikasi motornya? Tapi sebelum masuk ke inti video kita hari ini, kita ingetin kalian jangan lupa subscribe dan like supaya channel inovasi sederhana ini memberikan manfaat kepada semua orang. Jangan lupa subscribe, oke? Ojek motor palang. Ojek motor palang. Kendaraan bermotor seharusnya hanya bisa mampu mengangkut untuk 2 orang saja. Tapi sepeda motor yang satu ini benar-benar membuat kita berdecak kagum. Bagaimana tidak? Hanya berbekal modifikasi sederhana, yaitu penambahan 2 palang di sisi kiri dan di sisi kanan yang terbuat dari papan kayu, sepeda motor ini mampu mengangkut sampai 9 orang. Wow. Serta sanggup membawa barang yang bobotnya sampai 500 kg. Luar biasa bukan? Nah, hebatnya lagi, meski dengan beban yang begitu banyak, motor ini dapat dengan mudah melibas jalanan yang terjal, tanjakan, dan turunan yang curam. Tentu saja tidak semua orang bisa menaiki sepeda motor ini, hanya orang-orang dengan tenaga yang kuat, nyali yang besar, dan keahlian luar biasa yang bisa menaikinya. Tidak takut lah. Pesawat terbang bermesin sepeda motor. Pesawat dengan menggunakan mesin motor rasanya masih jarang terdengar. Nah, inovasi luar biasa ini pernah dilakukan beberapa orang Indonesia yang berhasil membuat pesawat dari mesin motor. Pesawat ini diciptakan dari barang rongsokan dan mesin motor. Pesawat dengan model baling-baling di bagian hidung ini sukses mengudara saat diuji. Pesawat ini dapat melakukan take off dan mendarat dengan mulus setelah sempat berputar-putar di langit. Pesawat ini juga sempat melakukan 2 kali manuver dengan ketinggian kurang dari 20 meter. Pesawat ini merupakan pesawat jenis ultralight yang terbuat dari barang bekas seperti roda gerobak dan pengangkut pasir. Sedangkan sayap yang terbentang di atas pesawat tersebut terbuat dari parasut bekas yang biasa dijadikan penutup mobil. Adapun mesinnya terbuat dari mesin motor Kawasaki Ninja 150 cc. Kerennya lagi, sepeda motor tersebut sebelumnya digunakan sebagai alat pengangkut gabah. Namun dengan kreativitas yang terbatas dapat menghasilkan karya yang luar biasa, di mana mesin motor tersebut dapat dijadikan penggerak utama untuk sebuah pesawat. Wow, takut. Alat keselamatan. Motor ojek palang kayu. Motor ojek palang Sepeda kayu. motor ini hanya digunakan untuk mengangkut barang berupa kayu gelondongan. Ide ini muncul ketika para pekerja pengangkut kayu kesulitan dalam memindahkan kayu, terutama ketika harus melalui jalur yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan besar. Sehingga untuk membuat alat yang bisa mengangkut kayu gelondongan dengan menjangkau lokasi yang sulit, diciptakanlah sepeda motor pengangkut kayu ini. Nah, untuk bisa beroperasi, sepeda motor ini harus dimodifikasi terlebih dahulu. Pada bagian ban diberi rantai supaya tidak terselip saat melalui jalan yang licin. Gear serta ban motor diubah sehingga memungkinkan untuk melalui medan terjal. Selain itu, di motor juga disematkan 2 buah palang besi yang digunakan sebagai tempat membawa kayu.
Motor ini dapat digunakan untuk mengangkut kayu gelondongan yang berdiameter 30-45 cm dengan panjang 260 cm. Nah, dengan adanya sepeda motor ini, kesulitan membawa kayu dari medan yang sulit kini bisa teratasi. Brilliant. Motor ojek kelapa sawit. Perkebunan sawit tidak selalu berada di tanah datar. Ada lahan sawit yang berbukit-bukit. Konturnya tidak rata dan sulit untuk dibuatkan infrastruktur. Nah, motor yang ini dimodifikasi supaya dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan modifikasi yang cukup sederhana, motor ini sanggup mengangkut sawit di jalanan yang berbukit-bukit, terjal, dan banyak rintangan. Bagi pengendara pemula, biasanya dapat mengangkut sawit 1-2 kintal. Akan tetapi, bagi yang sudah terbiasa dengan motor ini, dalam satu kali angkut sanggup membawa beban hingga 1 ton. Wow. Motor ini hanya bisa dinaiki oleh mereka yang sudah ahli. Sebab, selain medan perkebunan yang sangat sulit dilalui, tanah pijakan motor seringkali juga tidak stabil dan membuat ban motor tenggelam, sehingga harus bongkar muatan. Nah, kalau yang ini sepeda motor amfibi. Bukan yang ini seorang banjiran. Wih, apalagi nih? Ini sih pasukan amfibi. Nah, yang ini. Nah, sepeda motor ini dapat dikendarai di jalan darat maupun di perairan dan sangat cocok digunakan pada kondisi alam yang sangat ekstrem. Pada motor amfibi ini tidak banyak alat yang dimodifikasi untuk motor, tetapi lebih kepada daya apung. Bahan yang digunakan terbuat dari bahan-bahan yang anti karat agar tidak mudah rusak. Motor ini mampu menyusuri perairan dengan kecepatan 30 mil per jam atau sekitar 20-40 km per jam. Sedangkan saat berada di darat, motor amfibi ini lebih garang karena dapat berlari dengan kecepatan 80 mil per jam atau sekitar 128 km per jam. Motor ojek gabah. Ojek gabah ini memang merupakan inovasi yang sangat efektif dan ekonomis. Buruknya kondisi jalanan di kawasan persawahan desa sepertinya membuat para petani mustahil untuk menemukan cara mengangkut karung gabah yang besar dan berat dari tengah sawah ke area penumpukan. Hal ini membuat mereka berpikir keras untuk memecahkan masalah tersebut. Para petani ini memodifikasi sepeda motornya supaya bisa berjalan di area berlumpur dan berair dan sekaligus dapat mengangkut karung gabah dalam jumlah yang banyak, sehingga jadilah sepeda motor ini. Kini, dengan adanya ojek gabah ini, memudahkan para petani mengangkut gabah dari tengah sawah di tengah medan yang berlumpur dan sulit. Itu tadi kita perhatikan 6 modifikasi kenderaan unik yang tak pernah kita fikirkan. Tapi sebenarnya bila kita berada pada situasi sesuatu yang bagaimana ingin menyelesaikan ataupun solusi bagi sesebuah masalah, itu pasti adrenalin kekreatifan itu muncul. Dan ini yang terbukti terjadi tadi kepada orang yang memang memerlukan kepada memikir bagaimana untuk membawa buah kelapa sawit daripada ladang ke depan, daripada membawa padi yang telah dipanen itu ke atas dan sebagainya. Pasti itu masalah-masalah yang mereka perlu pikirkan, dan di mana mau mendapatkan solusi baginya, itulah yang dihasilkan melalui modifikasi kenderaan, terutamanya motor. Dan yang paling aku suka tadi, bagaimana motor yang bisa hanya boleh memuatkan dua sahaja yang boleh naik motor atau 3, tapi bisa dinaik sampai 9 orang. Satu orang kata kalau buat ojek ni memang untung lah. Sebab satu motor boleh pengendaranya satu, tapi yang mengikut di belakang 9 orang. Masya Allah, luar biasa transportasinya itu kan. Dan suka sekali video kali ini kerana sangat unik penghasilan mereka. Penghasilan modifikasi ini sangat unik dan dapat menyelesaikan dan menjadikan solusi kepada masalah yang mereka hadapi. Masya Allah, super kreatif kan. Bagilah sampai tanpa memerlukan modal yang tinggi, sampai boleh mencipta kapal terbang lagi, gitu. Okeylah, sampai ke sini dulu video reaction untuk kali ini. Jempol untuk kalian, memang kreatif banget. Yang nonton sampai habis video ini, barang jutaan terima kasih ucapkan. Kepada yang baru, jangan lupa untuk bantu tekan butang subscribe, like, komen dan share juga video ini. Okey, sampai kita ketemu lagi di lain videonya. Okey, jaga diri seperti biasa. Assalamualaikum, dadah semuanya.